Baiklah, pada video ini kita akan membahas bagaimana menentukan nilai optimum dari masalah program linier. Artinya, disajikan permasalahan kontekstual, kita diminta untuk menentukan nilai optimumnya berapa. Di video sebelumnya, kita telah membahas bagaimana menentukan nilai optimum ketika sistem pertidaksamaan linier dua variabelnya diketahui, dan itu bisa diselesaikan menggunakan dua cara, yakni menggunakan uji titik sudut dan yang kedua menggunakan garis selidik. Oleh karena itu, di video ini kita akan membahas satu buah contoh soal yang sudah ada penyelesaiannya. Kita simak contoh soalnya. Sebuah adonan roti basah dibuat dengan 2 kg tepung dan 2 kg gula, sedangkan sebuah adonan roti kering dibuat menggunakan 1 kg tepung dan 2 kg gula. Ibu memiliki persediaan tepung sebanyak 6 kg dan gula sebanyak 10 kg. Setiap satu adonan roti basah dapat memberikan untung 75.000 dan setiap adonan roti kering dapat memberikan untung 60.000. Berapakah banyak kombinasi adonan roti yang dapat dibuat untuk mendapatkan keuntungan maksimal? Untuk menyelesaikannya, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat model matematika dari permasalahan tersebut. Tetapi sebelum ke model matematika, kita harus membuat pemisalan terlebih dahulu. Pada permasalahan ini, yang dibahas pada setiap kalimat itu adalah tentang roti basah dan juga roti kering. Oleh karena itu, kita misalkan X itu sebagai adonan roti basah dan Y sebagai adonan roti kering. Untuk memudahkan, kita buat kotak seperti ini. Di atasnya roti basah sebagai variabel X, roti kering sebagai variabel Y, kemudian ketersediaan. Dan di bawahnya ini sebagai tepung, gula, dan keuntungan. Kita lihat ke permasalahan yang tadi, sebuah adonan roti basah dibuat dengan 2 kg tepung, berarti di sini roti basah 2 kg tepung dan 2 kg gula. Kemudian, sedangkan sebuah adonan roti kering dibuat menggunakan 1 kg tepung, di sini berarti 1 kg tepung untuk roti kering dan 2 kg gula untuk roti kering. Ibu memiliki persediaan tepung sebanyak 6 kg dan gula sebanyak 10 kg. Berarti tepung 6 kg, gula 10 kg. Setiap satu adonan roti basah dapat memberikan untung 75.000 untuk roti basah, 60.000 untuk roti kering. Setelah itu, kita buatkan model matematikanya. Dibacanya seperti ini. Ini kan 2x ditambah 1y, atau boleh langsung saja 2x tambah y. 6 di sini, karena pada kalimatnya ibu memiliki persediaan tepung sebanyak 6 kg, berarti kan tidak boleh lebih. Artinya tandanya lebih kecil sama dengan 6. Yang kedua, 2x tambah 2y lebih kecil sama dengan 10. Ini bisa kita perkecil nih. Semuanya kita bagi dengan 2, maka menjadi x ditambah y lebih kecil sama dengan 5 kan ya. Simpan di sini. Tuh. Karena persoalannya tentang produksi, maka ada tambahannya. X-nya lebih besar sama dengan 0, Y-nya lebih besar sama dengan 0. Dan yang terakhir, fungsi tujuannya ini kita masukkan keuntungan. 75.000 X ditambah 60.000 Y. Langkah kedua, kita harus menggambarkan grafik dari sistem pertidaksamaan yang sudah kita buat pada langkah pertama. Nah, ini sudah dibahas pada video sebelumnya, namun kali ini akan dibahas sedikit saja bagaimana menggambar dari sistem pertidaksamaan ini. 2x tambah y lebih kecil sama dengan 6, sebelumnya harus kita buat persamaan terlebih dahulu. Tinggal diganti menjadi sama dengan, kemudian kotak x, y, 0, 0. Ketika x-nya 0 dimasukkan ke sini, 2 kali 0, 0. Maka sisa nanti y sama dengan 6. Simpan di sini 6. Sehingga koordinatnya 0,6. Selanjutnya, sekarang y-nya yang 0. 0 ditambah 2x, berarti ruas kiri sisa 2x. 2x sama dengan 6, maka x sama dengan berapa? 3, karena 6 dibagi 2 sama dengan 3. Sehingga koordinatnya 3,0. Nah, ini pun sama untuk x ditambah y lebih kecil sama dengan 5, ini kita selesaikan sehingga diperolehlah 0,5 dan 5,0. Keempat titik koordinat ini kita gambarkan pada sumbu koordinat kartesius x, y. Ini sumbu x, di atas sumbu y.
0,6 berarti X-nya 0, Y-nya 6. Di atas kan ya? Ada di atas. Kemudian 3,0, X-nya 3, Y-nya 0, berarti ada di sumbu X. Kemudian tarik garis. Nah, garis ini dinamakan garis 2X tambah Y sama dengan 6. Kemudian yang kedua, 0,5, berarti X-nya 0, Y-nya 5 di atas ya. 5,0, X-nya 5, Y-nya 0, berarti di sumbu X. Ini tarik garis, namanya garis X tambah Y sama dengan 5. Setelah itu kita uji titik dari 2X tambah Y lebih kecil sama dengan 6 terlebih dahulu. Agar lebih mudah menggunakan uji titik 0,0 nih. 0,0 masukkan ke sini, 2 kali 0, 0 ditambah 0 berarti 0. Ruas kiri sisa 0. 0 lebih kecil dari 6, benar salah? Benar. Karena benar, maka 0,0-nya itu tidak boleh terarsir. Arsirannya berarti keluar kan ya? Selanjutnya, dari X tambah Y lebih kecil sama dengan 5, ketika kita mengambil uji titik 0,0, maka ruas kiri sisa 0, ruas kanan 5. 0 lebih kecil sama dengan 5, benar salah? Benar. Karena benar, maka 0,0 oleh garis ini yang merah tidak boleh terarsir. Artinya, arsirannya itu menjauhi 0. Nah, selanjutnya yang ini jangan lupa X lebih besar dari 0. Yang seharusnya ke kanan, karena kita kebalikannya berarti arsirannya ke kiri. Kemudian Y lebih besar dari 0. Biasanya ke atas, karena kebalikan ini berarti ke bawah arsirannya. Jadi kelihatan kan ya, DHP-nya itu adalah daerah yang tidak terarsir. Inilah daerah himpunan penyelesaiannya. Setelah digambar, kita bisa menyelesaikan permasalahan ini menggunakan dua metode. Yang pertama dengan metode uji titik sudut, yang kedua dengan garis selidik. Ini pun sudah kita bahas pada video sebelumnya. Kita bahas sekilas saja di video ini. Misalnya, untuk menentukan nilai optimum, kita akan menggunakan uji titik sudut. Berarti kita harus memberikan nama ini titik A misalnya, ini B, ini C titik potongnya, ini D. Titik A itu koordinatnya 0,0, B itu 3,0. Yang C adalah titik potong antara garis X tambah Y sama dengan 5 dengan garis 2X tambah Y sama dengan 6. Nanti kita cari menggunakan substitusi dan eliminasi. Dan titik D ini koordinatnya adalah 0,5. Berdasarkan grafik yang sudah kita buat tadi, dan kita ingin menggunakan metode uji titik sudut, maka titik-titik yang tadi ada di daerah himpunan penyelesaiannya, kita letakkan pada kotak yang ini. A itu koordinatnya 0,0, B itu 3,0 tadi, yang C 1,4 itu diperoleh dari titik potong antara garis X tambah Y sama dengan 5 dengan 2X tambah Y sama dengan 6. Ini kan boleh dieliminasi ya Y-nya karena sama, maka menggunakan pengurangan. X dikurangi 2X, maka hasilnya negatif X. 5 dikurangi 6, hasilnya negatif 1, maka X sama dengan 1, karena negatif 1 dibagi dengan negatif 1 ini di depan X. Hasilnya positif 1. Kalau X-nya 1, berapakah nilai Y? Kita substitusikan ke salah satu persamaan. Misalnya ke X tambah Y sama dengan 5. X-nya diganti dengan 1, 1 ditambah Y sama dengan 5. Untuk mencari Y, maka satunya pindah ruas ke kanan. 5 dikurangi 1, hasilnya 4. Sehingga C itu koordinatnya adalah 1,4. Titik D koordinatnya 0,5. Setelah itu kita akan mencari nilai maksimumnya. Berarti koordinat ini kita masukkan ke fungsi tujuannya. 0,0 berarti 75.000 dikali 0, 0. Tambah 60.000 dikali 0, 0. Maka hasilnya 0. Yang kedua B, 3 dikali 75.000, ini kan 0 dikali 60.000, 0. Maka 75.000 dikali 3 itu hasilnya 225.000. Yang C, 1 dikali 75.000 hasilnya 75.000. 4 dikali 60.000 hasilnya 240.000. Dijumlahkan, maka hasilnya 315.000. Dan yang D, 0 dikali 75.000 hasilnya 0. 5 dikali 60.000 hasilnya 300.000. Dari sini kita akan mengetahui keuntungan maksimum yang akan diperoleh itu 315.000
15.000 ini keuntungan maksimum. Tetapi di soal itu yang ditanyakan bukanlah keuntungan maksimum, melainkan berapakah kombinasi roti yang dapat dibuat agar keuntungannya maksimum. Berarti kita lihatnya ke koordinatnya 1,4. 1 itu X-nya, Y-nya 4. Berarti 1 buah roti basah dan 4 buah roti kering. Karena tadi X-nya itu roti basah dan Y-nya roti kering. Itulah jawabannya ketika kita menggunakan metode uji titik sudut. Selanjutnya, apabila kita ingin menyelesaikan permasalahan ini dengan menggunakan garis selidik, maka langkah pertama dengan langkah kedua itu sama, harus kita lakukan. Membuat model matematika dengan menggambarkan grafiknya ini harus kita lakukan. Perbedaan penyelesaiannya hanya terletak pada langkah ketiga. Baiklah, kita bahas. Untuk metode garis selidik, misalnya gambar yang tadi ini kita gambar ulang. Ini sumbu X, ini yang di atas sumbu Y. Kemudian, karena kita ingin menggunakan garis selidik, maka fungsi tujuannya kita tuliskan 75.000 X ditambah 60.000 Y kan ya, yang tadi. Kemudian, ini harus kita sederhanakan terlebih dahulu untuk memudahkan perhitungan. Misalnya ini 0 di belakang, ini akan ada 3 ya, kita coret saja. Sisa 75X ditambah 60Y. Kemudian ini kita bagi dengan 5, hasilnya 15X ditambah 12Y. Ini masih bisa disederhanakan. Kita bagi dengan 3, maka hasilnya 5X tambah 4Y sama dengan 20. Nah, 20 ini diperoleh dari 5 kali 4. 5 kali 4 kan 20 ya. Setelah itu, kita buat kotak XY 0, 0. Ketika X-nya 0, berarti 5 kali 0, 0. Sisa 4Y sama dengan 20. Maka Y sama dengan 20 dibagi 4, 5. Koordinatnya 0,5 berarti. Kemudian, sekarang jika Y-nya yang 0, 4 kali 0, 0. Berarti sisa 5X. 5X sama dengan 20. Maka X sama dengan 20 dibagi 5, 4. Koordinatnya 4,0. Nah, koordinat ini kita gambarkan pada gambar yang tadi. Kira-kira seperti ini. Tadi 0,5 berarti X-nya 0, Y-nya 5 di atas kan ya di sini. Ini kurang tepat, seharusnya memang di sini nih. Kemudian 4,0 berarti X-nya 4, Y-nya 0. 3 garisnya seperti ini nih. Tuh. Untuk memudahkan pekerjaan kita, maka untuk metode ini kita gunakan penggaris yang sejajar dengan garis selidik yang tadi. Kemudian kita geserkan ke kiri apabila kita ingin mencari nilai minimum. Nah, ini di DHP nilai minimumnya itu 0,0 kan ya. Itu yang paling akhir menyentuh penggaris ini. Kemudian apabila kita ingin mencari nilai maksimum, maka geserkan ke kanan. Nah, kira-kira di DHP yang menyentuh penggaris terakhir itu koordinatnya yang mana? Itu kan ya, di titik potong. Nah, inilah titik yang kita cari. Sedangkan ini kan belum diketahui koordinatnya berapa, kita cari menggunakan eliminasi dan substitusi. Titik yang tadi kita beri nama ini titik maksimum, dan untuk mencarinya kita gunakan eliminasi dan substitusi. Karena titik yang itu adalah titik potong antara garis X tambah Y sama dengan 5 dengan garis 2X tambah Y sama dengan 6. Nah, ini karena Y-nya sudah sama, variabel koefisiennya, maka kita gunakan pengurangan. Y-nya habis, X dikurangi 2Y, min X, 5 dikurangi 6, jadi min 1. Maka X sama dengan 1, karena negatif 1 dibagi dengan negatif 1 di sini. Hasilnya positif 1. X-nya 1, berapakah Y? Misalnya kita substitusikan ke persamaan 2. 2X tambah Y sama dengan 6. X-nya kita ganti dengan 1. 2 kali 1, 2. Nah, 2 ini pindah ruas ke kanan. Maka 6 dikurangi 2 itu hasilnya 4. Koordinatnya 1,4. Ini langsung menjawab pertanyaan tadi ya. Berarti X ini mewakili kue basah dan ini, maaf, roti basah, ini roti kering. Berarti jawabannya 1 roti basah, 4 roti kering. Nah, ini jawabannya. Sama kan ya dengan yang kita peroleh menggunakan uji titik sudut. Seandainya ditanyakan berapakah keuntungan maksimum yang diperoleh, maka titik koordinat ini kita masukkan ke sini saja. 75.000 dikali 1,
maka hasilnya 75.000. 60.000 dikali 4, 240.000. Tinggal dijumlahkan, maka hasilnya sama seperti tadi. Mudah-mudahan penjelasannya bisa dipahami ya. Jadi untuk menentukan nilai optimum dari permasalahan program linear itu ada dua cara, yaitu dengan menggunakan metode uji titik sudut atau menggunakan metode garis lidik. Perbedaannya hanya terletak pada tahap ketiga, karena tahap 1 untuk model matematika dan tahap 2 menggambar itu sama saja, seperti itu harus dilakukan. Dari pembahasan permasalahan ini yang diselesaikan menggunakan dua cara, nanti bisa dibandingkan manakah metode atau cara yang paling mudah yang dapat kita lakukan. Apakah menggunakan uji titik sudut atau menggunakan garis selidik.